Tapi di belakang saya masih banyak sekali motor-motor yang siap sedia untuk menggantikan bapak-bapaknya. Ibu Teti gimana, Bu? Aman? Ini betapa terjalnya tanjakan yang harus dilewati oleh bapak-bapak yang menandu Ibu Teti. Saya saja sampai nggak bisa napas, harus lepas masker. Sudah 60 tahun, tapi dengan kondisi seperti ini bapaknya masih bisa mengenali jalan, hafal, dan bapak setiap hari untuk menyadap sendiri perginya? Ya sendiri saja, Neng. Tapi bapak mengerti untuk apa cara mengenali uangnya? Dipegang aja, tidak bisa membaca. Ya percaya saja kepada yang membeli. Sejak tahun 2005, Desa Gunung Jampang, Kecamatan Bungpulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, resmi ditetapkan menjadi desa hasil pemekaran. Desa Gunung Jampang sebelumnya masuk ke dalam 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bungpulang dan Kecamatan Banjarwangi. Desa Gunung Jampang memiliki sumber daya alam melimpah, dengan panorama alam nan indah layaknya Ubud di Bali. Sayang, itu semua belum bisa membuat Desa Gunung Jampang melepas statusnya sebagai desa tertinggal di Jawa Barat. Inilah jalan yang sehari-hari dilewatin oleh warga Desa Gunung Jampang, Garut. Aksesnya sangat buruk, walaupun jaraknya cuma 13 kilo, tapi ini sangat membatasi kegiatan warga setempat. Selengkapnya di Indonesiaku. Sudah bertahun-tahun warga Desa Gunung Jampang merana karena akses jalan yang buruk. Jalan utama yang menghubungkan Desa Gunung Jampang dengan kota kecamatan sebagian besar masih berupa jalan tanah bebatuan. Jika terguyur hujan, pastinya menjadi licin dan sulit untuk dilalui. Panjang jalan menuju Desa Gunung Jampang dari 3 akses yang berbeda sejauh 31 km. Namun, baru sekitar 2,5 km saja yang sudah diaspal. Itu pun baru dikerjakan tahun 2020 ini. Untuk mencapai Gunung Jampang, tim Indonesiaku memilih jalur yang paling memadai. Masuk dari kota Kecamatan Bungpulang dengan menyewa ojek motor, bertarif Rp100 sampai Rp150.000 sekali jalan. Dibutuhkan waktu 3 sampai 4 jam perjalanan dengan motor untuk bisa mencapai Desa Gunung Jampang. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari kota kecamatan, hanya 13 km saja. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan warga. Kegiatan perekonomian sulit berkembang. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan saja, warga bahkan sampai harus bertaruh nyawa. Miris. Jalan bergelombang, licin dan kontur permukaan tanah yang terjal kerap menghambat laju sepeda motor yang kami tumpangi. Di beberapa titik, penumpang terpaksa turun untuk mengurangi beban sepeda motor. Untungnya cuaca cerah. Akhirnya setelah berjam-jam duduk di atas motor, kami pun tiba di Desa Gunung Jampang. Untuk memberikan pelayanan kesehatan pada seluruh warga Gunung Jampang, ada puskesmas pembantu atau pustu dengan 2 orang tenaga medis. Terdiri dari 1 orang mantri dan 1 orang bidan desa. Sayangnya, sarana dan prasarana yang ada di pustu kurang memadai. Jika ada warga yang sakit parah, mau tak mau harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang ada di kota kecamatan. Dalam kegiatan posyandu, balita ditimbang berat badan dan diukur tingginya. Mereka juga mendapatkan makanan tambahan yang bergizi.
Ayo Ibu. Ya, gimana Ibu? Sehat anaknya? Tingginya, berat badannya normal ya? Normal. Alhamdulillah. Nah, ini adalah makanan tambahan yang setiap bulan, setiap posyandu diberikan untuk balita. Tujuannya untuk meningkatkan gizi balita-balita di sini. Ini Ibu silakan. Sehat-sehat ya. Dadah. Sebagian besar warga desa masih mempercayakan proses kelahiran bayinya pada paraji atau dukun beranak. Namun semenjak adanya pustu dan program posyandu yang diadakan setiap bulan, ibu-ibu hamil mulai berkonsultasi pada bidan desa. Khususnya apabila dukun beranak dirasa sudah tidak bisa lagi menangani, seperti yang terjadi pada Tika, seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun yang sedang hamil 4 bulan. Kehamilan kedua Tika ini membuatnya khawatir. Pasalnya, sudah sebulan terakhir Tika mengalami pendarahan. Ia lalu berkonsultasi ke bidan yang ada di pustu untuk mendapatkan penjelasan. Ibu, kalau resan hasil tesnya positif kene bunya. Ibu kedah di USG Kabung Bulang. Ke Puskesmas kalau di Kabung Bulang. Ibu kintena kersa ke Puskesmas Kabung Bulang di kanggo di USG. Kersa. Pendarahan yang berlangsung cukup lama di usia kehamilan yang masih muda cukup mengkhawatirkan bidan. Bidan lalu menyarankan Tika untuk segera melakukan USG. Sayangnya, fasilitas USG hanya ada di puskesmas kecamatan. Dilematis. Tika merasa bingung karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk ongkos transportasi. Sementara suami Tika hanya seorang buruh tani dengan pendapatan yang tidak menentu. Tak cuma soal biaya saja, resiko perjalanan juga mesti ditanggung Tika. Riskan rasanya membiarkan Tika yang sedang hamil muda berguncang-guncang di atas motor melewati akses jalan yang buruk ke kota kecamatan. Kerap menghadapi problem yang sama karena kemiskinan dan sulitnya akses jalan membuat warga desa Gunung Jampang memiliki rasa kekeluargaan dan sifat gotong royong yang kuat. Mereka sangat peduli dengan kondisi tetangga di sekitarnya. Jika ada tetangga yang sakit dan butuh berobat ke kota kecamatan, mereka meluangkan waktunya untuk membantu membuat tandu dari bambu. Tandu nantinya akan digotong beramai-ramai secara bergantian untuk mengantarkan orang yang sakit berobat. Ino, suami Tika, tentu saja merasa terbantu. Bersama beberapa orang warga, Ino berusaha membuat tandu sekokoh dan senyaman mungkin untuk tempat duduk istrinya nanti. Tak berapa lama, tandu yang terbuat dari susunan beberapa potong bambu akhirnya selesai dikerjakan. Sebagai alasnya, 4-5 helai kain dan sarung diikat. Menjelang tengah hari, Tika lalu bersiap-siap. Bersama rombongan warga yang berjumlah sekitar 20 orang, Tika lalu ditandu untuk mendapat pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Ditemani suaminya Ino dan anak pertamanya. Rombongan pengantar memang cukup banyak. Mereka bertugas menggantikan tim penandu jika ada yang merasa kelelahan. Nah, ini kondisi jalan sekarang sedang menanjak. Jadi tadi diputar arah supaya posisi kepala berada di atas. Ini sekitar ada 4 orang yang menandu. Tapi di belakang saya masih banyak sekali motor-motor yang siap sedia untuk menggantikan bapak-bapaknya. Kalau sudah capek, akan menggantikan. Jadi sekitar ada 20 orang. Bukan perkara mudah menandu seorang wanita dewasa yang sedang hamil muda. Para penandu berjalan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai tandu yang dibawa bergoncang-goncang dengan keras atau bahkan sampai jatuh. Karena dampaknya pada ibu hamil bisa fatal. Tika yang berada dalam tandu berusaha tenang dan menjaga keseimbangannya.
Sungguh perjalanan yang luar biasa beratnya harus Tika jalani demi memeriksakan kehamilan. Saya terus berusaha mengimbangi tim penandu yang bergerak cepat. Jangan sampai tertinggal jauh. Baru separuh perjalanan dengan tandu, tiba-tiba saja hujan turun, membuat jalanan menjadi becek dan licin. Tandu lalu dipayungi agar Tika yang berada di dalamnya tidak terlalu basah kehujanan. Nggak aman? Hujanan nggak? Nggak. Ya. Perjalanan lalu dilanjutkan di tengah derasnya hujan. Jika menunggu, dikhawatirkan hujan tak kunjung reda. Perjalanan akan semakin sulit jika hari mulai gelap. Gimana, Bu? Aman? Gimana rasanya? Khawatir? Takut nggak? Takut. Semakin jauh perjalanan, bukannya semakin mudah. Kami semua mulai merasa kelelahan. Para penandu sudah berganti beberapa kali. Tapi berhenti sepertinya bukan pilihan. Andai saja jalan menuju desa sudah dibangun, kehidupan di desa Gunung Jampang tentunya akan semakin mudah. Tak perlu lagi turun naik bukit berjalan kaki demi mengantar orang yang sakit. Lihat, ini betapa terjalnya tanjakan yang harus dilewati oleh bapak-bapak. Saya saja sampai nggak bisa napas, harus lepas masker. Luar biasa perjuangannya. Semangat! Berjalan cepat mengikuti rombongan penandu ternyata sungguh melelahkan. Berkali-kali saya nyaris tertinggal. Apalagi jalan yang kami lalui medannya cukup ekstrim, curam dan licin. Tanah yang lengket yang menempel di sepatu membuat langkah semakin berat. Untungnya, rombongan memutuskan untuk berhenti di sebuah warung di tepi jalan. Kami lalu beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga yang habis terkuras. Akhirnya kita sampai ini di tempat peristirahatan pertama. Jadi para penandu, bapak-bapaknya bisa istirahat sejenak di sini. Gimana, bapak-bapak? Capek, udah pasti saya aja yang nggak bawa beban apa-apa. Ya Allah, ngos-ngosannya. Tanjakannya ini berapa kali tadi ganti-gantian? Nggak kehitung ya? Nggak kehitung, pokoknya kalau capek langsung aja. Langsung kerjasama semuanya, hebat Bapak, salut semuanya. Sok mangga kita istirahat sebentar ya Pak ya. Perjalanan lalu kami lanjutkan. Untungnya cuaca kembali terang. Rombongan tandu terus bergerak cepat, membawa Tika agar bisa sesegera mungkin sampai di puskesmas. Tadi kena. Kang ini sampai sini aja diantarinnya? Oh iya, biasanya kalau ada yang sakit atau yang mau melahirkan dari gunung dibawa ke sini dulu. Kalau udah dari sini biasanya kita nyewa mobil bak. Dari lokasi ini menuju puskesmas jaraknya sekitar 30 menit dengan mobil. Biasanya warga menyewa mobil sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah untuk membawa pasien. Tika dan suaminya tentu saja tak sanggup. Untuk itu, kami berusaha membantu. Hampir 6 jam lamanya perjalanan yang kami tempuh untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas yang ada di Kecamatan Bungbulang. Tak mau membuang-buang waktu percuma, kami lalu memeriksakan kondisi Tika pada dokter yang bertugas di puskesmas.
Berdasarkan pemeriksaan dokter lewat bantuan alat ultrasonografi, ternyata ditemukan kista dalam kandungan Tika, sehingga terjadi pendarahan. Umumnya, kista tidak mempengaruhi kandungan atau janin. Namun untuk berjaga-jaga, dokter menyarankan agar Tika memeriksakan kandungannya secara rutin. Ibu harus istirahat bed rest total selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Bapak jaga istrinya, jangan kecapean. Harus istirahat total, bed rest seperti orang yang dirawat ya, seperti orang yang dirawat bed rest. Jangan dulu pulang ke gunung ya. Jangan pulang dulu ke Gunung Jampang, istirahat dulu di sini di rumah terdekat dengan saudara. 60 tahun tapi dengan kondisi seperti ini bapaknya masih bisa mengenali jalan, hafal, dan bapak setiap hari untuk menyadap sendiri perginya? Ya sendiri saja, Neng. Ada sekitar 1.100 kepala keluarga yang menetap di Desa Gunung Jampang dengan total penduduk sebanyak 3.800 jiwa. Mereka mayoritas berprofesi sebagai petani, di antaranya petani aren. Produksi gula aren dari Desa Gunung Jampang cukup besar. Setidaknya setiap minggu ada sekitar 5 kuintal gula aren yang dihasilkan. Sayang, karena akses jalan yang buruk, petani aren sulit memasarkan produksinya. Tak aneh jika per bulan petani aren hanya berpenghasilan di bawah Rp500.000 saja. Soma berusia 60 tahun. Ia sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari menyadap pohon aren. Padahal Soma memiliki keterbatasan fisik sejak kecil. Matanya tak bisa melihat. Bayangkan betapa berbahayanya ketika Soma menyadap nira. Namun Soma tak mau diam saja berpangku tangan. Udah dapat Pak ininya, niranya. Udah dapat? Ini airnya? Ya sudah. Alhamdulillah. Sedikit juga. Gimana caranya Pak supaya, kan maksudnya Bapak sudah tidak bisa lihat, tapi kok masih bisa ini menyadap? Sudah 50 tahun berjuang dari dunia ini, dunia tidak melihat. 50 tahun saja. Dan setiap hari Bapak Apa? menyadap setiap hari? Iya, terus. Jalan kaki dari rumah? Terus. Jalan kaki saja. Usai menyadap, Soma kembali pulang. Kebetulan rumah Soma tak terlalu jauh dari kebun. Ia sepertinya tak kesulitan mencari arah. Pengalaman bertahun-tahun pulang pergi menyadap nira membuat Soma terbiasa. Nah ini udah sampai rumahnya Pak. Soma membuat saya kagum. Keterbatasan penglihatan yang dimilikinya tak membuat semangatnya goyah dalam mencari nafkah. Wah ini akhirnya kita sudah sampai di rumah Bapak. Salut sekali, sudah 60 tahun tapi dengan kondisi seperti ini Bapaknya masih bisa mengenali jalan, hafal. Dan Bapak setiap hari untuk menyadap sendiri perginya? Iya, sendiri saja, Neng. Pulang pergi sendiri? Iya, sendiri. Hafal jalannya? Ya sudah hafal. Nggak takut nyasar? Tidak, karena punya tongkat. Air nira yang baru disadap langsung dimasak Soma menjadi gula aren. Semua ia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia bahkan menyalakan api di tungku kayu bakar dengan mudah. Soma sepertinya hafal betul tata letak tungku pembuatan gula arennya. Hampir setiap hari ia membuat gula aren selama 3-4 jam di ruangan yang cukup panas. Soma kehilangan penglihatannya di usia 10 tahun. Ketika itu ia terserang demam tinggi. Keluarga Soma tak mampu membawanya ke rumah sakit karena tak memiliki biaya. Apalagi akses jalan saat itu lebih sulit jika dibandingkan sekarang. Demam tinggi akhirnya merenggut indera penglihatan Soma.
Soma terpaksa hidup dalam kegelapan. Caranya supaya tahu, oh ini sudah tua, sudah Iya. menggeruntul, Iya. sudah. Itu seperti apa caranya? Seperti dituangkan pada air yang mentah itu, yang dingin. Lagi dipegang. Oh dipegang. Ya. Sesuai pegang ini tua ya, bisa juga diangkat, lagi dicitak gitu ya. Agar gula arennya matang sempurna, api dijaga tetap stabil. Cairan gula terus diaduk sampai mengental. Sepertinya melelahkan, tapi Soma tampak biasa saja. Hampir 3 jam Soma memasak gula sampai akhirnya gula siap untuk dicetak. Soma hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Ena, anak yang bungsu, duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sementara 2 kakaknya, Rizal dan Ujang, putus sekolah karena tidak ada biaya. Mereka kini bekerja menjadi buruh tani untuk menambah penghasilan keluarga. Rizal sama Ujang berarti sekarang umur berapa? 18, 18, 20. 20. Sudah lulus SMA? Belum. Berarti tamat apa sekolah? SMP. SMP aja? Ya. Nggak ngelanjutin SMA-nya? Enggak, soalnya jauh. Oh. Titin, istri Soma, baru saja pulang selepas bekerja di sawah. Sebagai istri, ia tak mau berdiam diri saja. Sebisa mungkin ia membantu kerja suaminya agar keluarga mereka bisa tetap makan. Saja untuk menghidupi anak-anak, keluarga. Untuk menghidupkan anak-anak sarang keluarga. Nit eta nyadap we sarang itu tani. Teu aya deui. Kadang suka jengkel, Ibu. Nya kan tenan, sok ngarasa jengkel gitu. Karena si bapak teh teu tiasaeun kanu sejen. Hoyong oge gitu usaha seperti anu sejen. An ari ibu tos kaayeunakeun mah dimaklumi gitu. Da tos milik sareng takdir ibu. Oh, gerak sareng roda gitu. Kedah kieu, sak kieu. Jadi Ibu terima aja. Terima apa adanya. Nah, Jika hasil membuat gula aren sudah cukup banyak, Soma mengantarkannya kepada Dadang, pengepul gula aren yang sudah ia percaya. Cuaca mendung dan gerimis membuat jalanan basah dan sedikit licin. Cukup berbahaya bagi Soma mengingat ia hanya mengandalkan sebilah kayu untuk menuntunnya berjalan. Tak berapa lama sampailah kami di rumah Dadang. Gula aren yang dibawa Soma kemudian dicek kualitasnya, lalu ditimbang. Per kilonya, gula aren dihargai Rp12.000 saja oleh Dadang. Kali ini ada 10 kilo gula aren yang dijual Soma. Dadang membayarnya Rp120.000. Tadi 120.000, soalnya 10 kilo. iya ya. Ini Pak. Thank you. Terima Nah, kasih. tapi Bapak mengerti untuk apa? Cara mengenali uangnya? Dipegang aja, tidak bisa membaca karena Bapak dulu belum melihat apa itu Uang. tulisan uang banyak, besar atau gitu. Iya. Percaya saja kepada yang membeli. Ini kapulaganya udah dijadiin ramuan herbal. Biasanya untuk menghangatkan badan karena di sini kan cuacanya sejuk dingin. Berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, Desa Gunung Jampang bersuhu sejuk dan memiliki tanah yang subur. Tidak heran jika warga desa menggantungkan hidupnya dari berkebun dan bertani. Selain menjadi petani aren, banyak juga warga yang menanam kapulaga. Kapulaga adalah tanaman rempah yang kerap digunakan untuk bumbu masakan atau jamu. Biasanya harganya berapa itu?
Jika sedang musim panen, para petani bisa menjual 180 kg kapulaga dalam kondisi basah. Jika dikeringkan terlebih dahulu, akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun harga jualnya jauh lebih tinggi. Tak jarang ketika masuk musim penghujan, para petani terpaksa menjual murah kapulaganya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Lilis sudah bertanam kapulaga selama 15 tahun di tanah milik keluarga besarnya yang cukup luas. Namun hasilnya begitu-begitu saja, hanya cukup untuk makan. Nah, di sini biasanya langsung dijual atau gimana? Enggak, dikeringkan dulu, nanti dipetik ininya dipetik dulu. Terus dikeringkan. Berapa lama ini dikeringkannya? Mengeringkannya kalau setelah matahari 20 hari. 20 hari. Terus kalau misalkan lagi musim hujan begini? Kalau musim hujan, dikeringkannya di atas tungku. Oh, di atas tungku. Ya, bisa kalau di atas tungku bisa 1 minggu bisa. Per tahun kapulaga bisa dipanen 4 kali, menghasilkan sekitar 40 kg. Ketika musim penghujan, kapulaga hasil panen tidak bisa kering sempurna, sehingga kualitas dan harga jualnya pun turun drastis. Dari Rp300.000 menjadi Rp200.000 saja per kilonya. Waduh, ini teh salut saya sama ibu-ibu ya. Walaupun di sini sebenarnya mah adem, kan nggak panas. Cuma ya begini nih, digigitin sama nyamuk, nyamuknya banyak. Ibu nggak digigitin Bu sama nyamuk? Enggak. Udah biasa ya Ibu ya? Udah langganan. Kalau saya anak baru jadinya digigitin. Aduh. Kapulaga hasil panen lalu kami bawa pulang untuk dijemur. Selain untuk dijual, warga juga memanfaatkannya untuk dibuat minuman herbal. Rasa dan aroma kapulaga yang diyakini ampuh untuk meredakan batuk dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini udah jadi ya Bu ya? Udah. Ini dia. Ini kapulaganya udah dijadiin ramuan herbal. Dicampur sama jahe, sama serai, sama gula merah ya Ibu ya. Biasanya untuk menghangatkan badan karena di sini kan cuacanya sejuk, dingin. Sekaligus bisa untuk meningkatkan kesehatan dan juga imunitas tubuh. Ayo Ibu, kita minum. Segala potensi dan kekayaan alam yang ada di Gunung Jampang seharusnya bisa bernilai lebih bagi warganya. Namun sayang, terbatasnya sarana jalan menghambat itu semua. Semoga saja pemerintah daerah setempat segera bertindak agar jalan segera dibangun dan desa Gunung Jampang bisa terlepas dari statusnya sebagai desa tertinggal di Jawa Barat. Kita sudah mengupayakan ke pihak pemerintah daerah untuk pembangunan akses yang 31 kilo itu. Kebetulan kemarin itu sebetulnya udah mau dibangun di tahun 2020, tapi berhubung dengan COVID, akhirnya anggarannya kena efisiensi dan rencananya tahun 2021 itu dilanjutkan untuk pembangunan akses yang menghubungkan Kecamatan Pemulihan ke Kecamatan Mengbulang.